Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya, mulai malam ini hingga 14 pertemuan ke belakang, ke depan maaf, di mata kuliah sistem operasi. Jadi saya dengan Anda di jurusan TI ya, TI 2020. Artinya Anda berarti sekarang semester keberapa? Semester ketiga ya? Semester 3, Pak. Semester Gimana 3, nih? Pak. Sudah dapat apa saja di semester pertama dan kedua? Kebanyakan dapat tugas, Pak. Dapat. Gimana rasanya mungkin yang baru lulus ya dari SMA, sepertinya juga 2020 itu pembelajaran online terus ketemu di perkuliahan online juga. Sudah pernah offline belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Gimana? Pengen suasana kampus yang offline atau lebih baik online seperti ini? Offline, Pak. Offline. Lebih seru, Pak. Lebih seru ya? Link offline. Sudah banyak yang kangen rupanya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin. Jadi saya dosen Anda di mata kuliah sistem operasi atau saya singkat SOP aja ya, lebih enak, sepertinya rasanya enak kalau SOP gitu. Ada yang nggak suka SOP? Suka, Pak, suka. Saya rasa suka semua ya. Nah, Anda nanti bisa komunikasi dengan saya di m.wahidin@dosen.rosma.ac.id. Itu email saya. Tapi saya jarang komunikasi dengan email ya, kecuali mungkin hal-hal tertentu yang saya mengharuskan Anda untuk komunikasi dengan email. Jadi kebanyakan saya komunikasi di handphone, ya, di WhatsApp, maupun menggunakan langsung ya, kalau misalnya ada tugas saya langsung menggunakan e-learning. Jadi silakan nanti Anda bisa lihat di e-learning saya, Anda bisa lihat kalau ada tugas, ataupun kalau mengumpulkan tugas, silakan dikumpulkan di sana. Biasanya saya tidak mengumpulkan tugas lewat email. Jadi pastikan Anda sudah bisa join ke e-learning, dan jika memungkinkan lakukan proses backup ya. Saya kurang tahu apakah Anda bisa atau tidak ya untuk melakukan backup, misalkan sudah ada tugas. Bisa juga nanti saya akan minta konfirmasi tugasnya lewat email atau WhatsApp group ya. Karena kita pengalaman di tahun lalu, mungkin Anda mengalami juga ya, jadi sistem kita untuk e-learningnya down dan tidak bisa direcovery, jadinya data-data kita selama pengajaran semester lalu itu hilang. Anda mengalami juga tidak? Mengalami, Pak. Mengalami ya. Jadi ada misunderstanding sehingga dosen kehilangan tugas yang sudah dikumpulkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian itu nomor handphone saya. Sebetulnya saya punya 2 nomor handphone. Silakan bisa dihubungi untuk WhatsApp. Dan kalau yang mau lihat sosial media saya tidak begitu aktif di sosial media sebetulnya. Saya aktifnya di LinkedIn ya kalau saya. Kalau untuk Instagram tidak terlalu sering diupdate sih sebetulnya. Oke. Pertama, untuk kelancaran komunikasi kita, mohon untuk join ke WhatsApp group ya. Linknya sudah ada di deskripsi, di chat ya. Saya sudah kirimkan di chat. Dan bagi yang sekarang sedang membawa handphone dan handphonenya tidak terkoneksi ke e-learning, jadi silakan langsung di-scan ya. Mohon ada yang sudah banyak yang join rupanya ya. Saya baru ngeh nih.
Yang sudah join, terima kasih. Yang belum join, tolong nanti beri informasi ke rekan-rekannya untuk join ya. Jadi segala informasi terkait dengan perkuliahan kita akan saya coba share di WA Group karena itu lebih real time dan lebih cepat. Gitu. Oke, sudah mulai masuk. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Sebelum kita kenalan, kita akan coba untuk buat perjanjian terlebih dahulu dengan Anda ya. Perjanjiannya bukan dari saya, tetapi dari Anda. Silakan diakses ke menti.com ya. Menti.com, Anda bisa join presentation. Nanti kodenya silakan ditulis 740642 ya. Sudah pernah menggunakan Menti sebelumnya? Belum, Pak. Belum. Ya, silakan dari laptop Anda buka www.menti.com ya. Menti.com. Oke. Kemudian Anda isikan kodenya 74 kemudian 06 427. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, saya ingin dengar dari Anda apa saja yang tidak boleh dilakukan saat kuliah online. Nah, silakan isi 3 kata atau 3 kalimat. Ya, nanti kalau sudah selesai di submit, nanti akan ada pertanyaan apa saja. Sebentar. Nanti akan ada pertanyaan berikutnya ya. Saya tidak bisa lihat karena sedang on. Belum ada yang submit? Belum, Pak. Oke. Sedang mengisi dulu, Pak. Baru 1 nih yang komen. Saya present hasilnya ke Anda. Ya, ada yang bilang harus fokus, tidak boleh rebahan, telat, nggak boleh telat, nggak boleh overtime. Ini maksudnya apa? Nggak boleh overtime nih? Tidur, harus sudah mandi. Ini disepakati bersama nanti ya, berarti Anda harus sudah mandi semua ya. Harus fokus, hargai dosen pengajar, membuat gaduh kelas. Ya, terus. Nanti kesepakatan kita ini Anda harus jalani ya. Karena apa yang sudah dituliskan oleh teman Anda berarti juga harus diikuti oleh Anda. Oke. Baru 9 yang respon ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, etika yang harus saya jaga di kelas online. Ya, etikanya apa? Kalau tadi apa yang tidak boleh dilakukan, sekarang apa yang harus dijaga di kelas online? Oh, sepertinya ada yang sudah submit, tapi yang pertanyaan keduanya nggak diisi ya? Nah, oke. Sudah mulai ada yang mengisi. Nah, ini yang
Sudah 13 orang. Padahal ada 28 yang join nih, 26 ya. Anda 26. Harusnya ada 26 orang yang ikut menuliskan ya. Alhamdulillah baik-baik nih kelas ini kayaknya nih. Oke. Ini juga etikanya juga sudah budayakan 5S. Mantap. Harus damai tentram, menghargai pendapat, sopan terhadap dosen, menghargai dosen, menghormati teman. Terima kasih yang sudah mengisi, yang belum silakan dilanjutkan ya untuk mengisi. Oke, kita lanjut terhadap perjanjian kita ya untuk sesi kelas kita sebetulnya ya. Ini saya sampaikan, siapa tahu nanti mudah-mudahan ya, berharap sekali kalau misalkan kelas kelas offline terjadi. Jadi pertama silakan Anda boleh bawa HP gitu. Silakan yang rokok silakan makan ya. Tapi ya ada syaratnya ya. Kalau mau main HP, rokok, minum, silakan di luar kelas ya, jangan di kelas saya. Kemudian, wah kalau ini agak sulit juga ya, masih pandemi memang nggak boleh salaman ya. Tapi kalau nanti sudah boleh salaman, mohon maaf saya hanya salaman dengan cowok saja, karena kalau sama cewek saya takut kegoda ya. Jadi mending sama cowok saja. Duduknya juga akan diatur ya, nanti kalau misalkan offline, silakan yang cowok itu di sebelah kiri saya, dan yang cewek bisa di sebelah kanan. Mudah-mudahan ini segera ada ya. Baik, kita lanjut, kita kenalan. Ini silakan dibuka handphonenya, saya ingin kenalan dengan Anda di WhatsApp grup ya. Di WhatsApp grup, tolong dituliskan nama panggilan Anda, nama panggilan saja ya. Nama panggilan Anda, asalnya dari mana, kemudian yang diharapkan dari mata kuliah sistem operasi itu apa. Silakan di grup. Jadi tuliskan nama, kemudian apa nama panggilan ya tadi ya. Nama panggilannya. Apa lagi tadi? Saya lupa lagi. Nama panggilan, kemudian Asal. asal dari mana, kemudian jika bekerja di mana, ya sorry, bekerja di mana, kemudian harapannya apa, harapan yang didapat dari mata kuliah SOP, sistem operasi. Nah, silakan dituliskan di grup.
Oke, saya interview satu-satu. Akbar, Akbar mana? Boleh di unmute? Halo Akbar. Hadir Pak. Akbar Maulana dari warung asalnya berarti tinggalnya juga masih di situ ya? Iya Pak, asal Karawang Pak. Karawang, kerjanya di HPM. HPM itu di Kim ya? Betul Pak, di Kim. Nah, ini harapannya lebih tahu tentang sistem operasi lebih jauh. Yang sekarang sudah diketahui apa, Akbar? Ya, sistem operasi itu kayak buat apa yang ngejalanin program kayak Jangan jadi Hmm. nyawanya dari hardware itulah gitu. Wah, iya, kurang lebihnya seperti itu. Akbar sudah pernah mengoperasikan berapa sistem operasi? Saat ini sih baru Windows doang ya Pak. Lagi mau nyoba-nyoba ke Linux juga, pengen tahu gitu. Yakin hanya itu yang Akbar pernah akses atau pernah coba? Nggak ada. Saat ini sih masih yang diopreknya sih masih baru OS itu doang sih Pak. Karena sebagai user doang pengguna gitu. Oh, oke. Kalau menurut Akbar, Android itu sistem operasi bukan? Ya Pak, Android dulu Pak. Nah, Iya Android juga Pak, sistem operasi. HP-nya jangan-jangan Windows juga nih Mas ini? Iya enggak Pak, udah masih pakai Android kok. Oh, Android ya. Ya. Berarti Akbar udah pernah punya experience atau pengalaman pakai sistem operasi Windows sama Android ya. Iya Pak, baru Linux baru mau nyoba-nyoba aja. Linux baru mau coba-coba. Udah ada pilihan mau pakai distro apa? Distronya tuh yang mau tadi ada rekomendasi mau pakai yang Min ya? Oh, mau pakai yang Min ya? Boleh sih. Hmm. Jadi buat yang belum tahu distro, bukan maksudnya Scatter atau Mars. Kalau itu ya, Iya Pak. distro itu pilihan ya. Sebetulnya kernelnya Linux, tapi banyak sebetulnya distro yang beredar. Oke. Terima kasih Akbar. Sama-sama Pak. Lanjut dengan Dani. Boleh di-unmute Dani. Iya Pak. Dani dari Jatisari ya? Ini Iya, di Jatisari juga berarti tinggalnya sekarang? Kalau sekarang lagi ngontrak di Johar Pak. Oh, ngontrak di Johar. Iya Oke, Pak. dekat rumah saya lah. Kapan-kapan main ya rumah saya. Boleh Pak. Di Jatisari lumayan jauh ya. Lumayan Pak, ya sekitar 30 menit. 30 menit. Kendaraan motor. Betul. Nah, ini di lembaga pendidikan formal itu SMA, SMK. SMA Pak, SMA 1 Rawamerta. Oh, tapi ngontraknya di Johar. Johar gitu. Ya. Oh, Biar masih lebih di dekat Rawamerta ya? kampus, Pak. Ya, tinggal lurus aja ya. Iya, betul Pak. Bagi yang belum tahu, tadi saya mungkin belum memberikan alamat saya. Saya tinggal saat ini saya tinggal di Buana Taman Sari ya. Kalau yang tahu Jalan Baru ya, saya Buana Taman Sari 1 sebetulnya ya. Karena ada yang depan Terminal Fahri. Silakan kalau yang mau diskusi, mau main ke rumah, boleh. Saya terbuka sekali. Yang penting pakai protokol kesehatan. Dan sudah divaksin ya. Ini sudah vaksin semua kan? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, aman. Aman ya? Sudah Pak, aman. Boleh main ke saya, mau Papa Harean, mau barbekyuan, boleh. Kebetulan ya cukuplah untuk 5-10 orang cukup di rumah saya. Kalau mau silakan. Bisa tuh Pak, Kang Eman biasanya yang ngusulin. Wih, mantap. Kang Eman, namanya Kang Eman ya? Iya, ada Eman Pak nanti. Iya, ada. Ini belum update Kak, sepertinya nih, Eman nih. Belum Pak, lagi mikir harapannya. Kalau nggak punya harapan kuliah, nanti nggak semangat. Mau kuliahnya, mau apa nih. Jadi saya juga mudah-mudahan bisa menjawab ekspektasi dari, saya panggilnya apa ya, Anda atau teman-teman lah boleh ya, biar lebih akrab ya. By the way, saya mungkin dengan Anda tidak beda jauh ya umurnya gitu, cuman saya lebih duluan lulus aja sih sebetulnya. Kalau dengan pengetahuan bisa jadi juga pengetahuan
Anda semua di sini atau teman-teman semua di sini itu lebih banyak teman-teman di sini ketimbang saya. Cuman bedanya saya sudah lulus duluan. Jadi sudah punya hak untuk mengajar S1 karena alhamdulillahnya saya sudah lulus S2 dan saat ini juga secara dosen saya sudah punya NIDN jadi diakui oleh negara. Itu saja sih sebetulnya yang membedakan ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih tadi siapa Dani ya? Ya Pak, sama-sama Pak. Oh, tapi namanya Muhammad Hidayat, panggilannya Dani ya? Itu karena namanya ada tiga kata Pak. Muhammad Ramdhani Hidayatullah. Jadi yang nama tengahnya nggak kebawa kata yang belakangnya gitu Pak. Siap. Ya kebanyakan ini harapannya memahami sistem informasi ya. Tahu sama paham. Wah, Iya Pak. ini lumayan berat sekali ya. Tahu dan paham. Insya Allah saya akan coba terangkan dan Anda bisa ulik lebih dalam lagi sebetulnya. Oke. Saya menarik nih, ada yang namanya Nathaniel atau dipanggil Nathan. Ada? Silakan Nathan. Ya, Pak. Nathan, saya mengingatkan dulu di TI atau di SI juga ada namanya Nathanael sih sebutannya. Kalau ini Nathaniel ya. Iya, Pak. Dari Pontianak? Iya. Tinggal di Karawang atau sekarang jangan-jangan kuliahnya Ya, di saya Karawang juga? sekarang Tinggal di mana? sekarang saya di Karawang. Oh, di Di Karawang. Karawang saya. Di Karawang Indah. Di Karawang Indah ya. Saat ini sedang mencari pekerjaan atau ini kerjanya strip gitu? Saya nggak kerja. Nggak kerja ya? Ya, sip. Mudah-mudahan lagi nyari atau kuliah dulu fokus nih? Kuliah dulu fokus. Sip, mantap. Oke, dari tadi cowok, sekarang kita coba yang ceweknya ya. Siapa nih? Ada Anissa Triani. Boleh di-unmute, Anissa? Iya, Pak. Ya. Anissa, pertanyaan pertamanya, kenapa pilih TI bukan SI? Lebih tertarik TI kayaknya. Soalnya Oke. kata kakak lebih lengkap di TI, katanya gitu. Oh, oke. Lebih lengkap di TI. Sebetulnya dua yang saling melengkapi sih sebetulnya antara TI dengan SI. Kalau SI lebih ke sisi Analisanya ya. ya, kalau di TI kan kalau misalkan TI atau jurusan informatika ya sekarang sebutannya gitu, lebih ke sisi arsitektur teknologi lah kurang lebih gitu. Tapi kalau misalkan bicara tentang SI maka bicara arsitektur bisnis juga. Jadi menganalisis proses bisnis dan lain sebagainya. Nah, kalau di TI lebih ke sisi implementatifnya, teknologi apa yang dipakai, dan lain-lain hal teknis ya. Kurang lebih sih seperti itu. Anissa di Gria Mas Lestari, oh dekat saya ya. Oh iya. Iya ya. Bapak di mana? Di Buana Taman Sari. Oh iya, di Jalan Baru juga ya, Pak. Iya. Ini memang aslinya dari Gria Mas gitu. Iya, di situ, Pak. Oke, tinggal di situ, belum bekerja, harapannya memahami ya. Oke. Satu lagi mungkin, Oi. Iya, Pak. Panggilannya simpel ya, Oi gitu. Iya, panggilannya Oi. Oi atau Oi? Oi. Oi ya? Iya. Berarti kalau saya manggil Oi, benar berarti ya? Iya, benar. Sudah berapa lama dipanggil Oi? Ya dari lahir, Pak. Dari lahir. Tapi orang tua memang ngasih nama Oi atau Iya. Oi? Oi, Pak. Jadi itu Oi itu nama singkatan orang tua saya. Oh, ya, bagus. Ya mudah-mudahan sesuai dengan jurusan juga ya. Teknik informatika, komputer itu kita juga bahas output dan input gitu. Oh iya. Mantap sekali. Dari Bubulak itu di sebelah mana ya? Bubulak itu deket ini flyover Karawang. Karena banyak Bubulak juga di sini kan. Iya. Ada Bubulak dan Babakan gitu kan. Makanya saya harus bertanya juga Bubulak yang mana nih gitu. Bubulak yang dekat flyover, Pak. Gempol, seberang Gempol. Seberang Gempol ya. Oh, itu namanya Bubulak ya. Oke. Iya. Oke.
Baru lulus atau sudah lulus lama? Baru lulus, Pak. Baru lulus ya. Pernah mengalami zaman-zamannya wartel nggak? Wartel. Enggak, Pak. Enggak ya. Enggak. Di situ ada wartel langganan saya namanya Eka Sari kalau nggak salah. Kurang tahu, Pak. Nggak ada ya. Iya. Wartel itu jadi kalau dulu kita telepon, ada nggak? Sorry, yang teman-teman di sini ada nggak yang pernah pakai wartel? Siapa coba bersuara? Ada Pak, Siapa? Akbar? Dani Pak, Dani. Wah, Dani berarti usianya udah lumayan berarti ya kalau gitu. masih muda Pak. Masih muda ya. Saya lagi screening orang-orang yang masih tahu wartel biasanya berarti seumuran saya gitu. Dulu cuma iseng-iseng aja Pak, nelponin nomor nggak jelas. Iya. Jadi kalau kayak Oi tadi baru lulus, berarti Oi mungkin lahiran tahun berapa Oi? 2005 ya? 2002. Oh iya betul 2002. 2002, Pak. Ya masih bayi ya waktu wartel sudah tutup ya. Iya. 5-an ya saya di Karawang itu, saya masih suka ke wartel di daerah Bubulak itu. Telepon umum, Pak. Ya, Akbar? Kenapa? Iya. Saya tahu telepon umum, Pak. Telepon umum pernah ngalamin? Nyolongin koinnya, Pak. Waduh. Berarti Akbar sudah cukup senior juga ya. Mungkin lahiran antara tahun 85-88 ya Akbar ya. Wah, jadi dibuka di sini. Enggak, Pak. Oke. Ada lagi yang perempuan siapa nih? Hanya satu ya perempuannya ya? Oh, Tri Indah. Panggilnya Ayu ya. Ayu, boleh di-unmute. Ayu. Halo Ayu. Ya, Ayunya dari Pekalongan. Di mana Ayu sekarang? lagi ini di Kosambi, Pak. Tinggalnya. Oke, kerjanya di divisi ya, Surya Cipta ya? Ya, Sudah tetap di divisi? belum. Masih OTW 2 tahun. Oke, mudah-mudahan dapat yang terbaik ya di divisi. Ya, ini. Kebetulan saya juga bekerja di salah satu perusahaan di Surya Cipta dan setiap harinya saya pasti lewat divisi gitu. Emang gimana, Pak? Ini rahasia ya, nanti Aduh. teman laut juga tahu gitu. Saya juga hobi makan di kantin divisi juga. Hobi free di divisi. Oke, satu lagi. Ya. Oke, perempuannya cuma 2 ya berarti ya. Eman. Halo Eman. Ya Pak, ya. Itu si Maul Pak, perempuan Pak, si Maul. Maul. Bukan, maksudnya Eman juga ya udah karena saya nggak ada perempuan, laki-laki aja gitu. Oh gitu, ya. Bukan maksudnya Eman perempuan ya, sorry. Enggak sih Pak, enggak gitu. Oh, Maul perempuan ya? Iya dia. Oh, mana Maul? Coba. Iya, Pak. Tuh kan suara. Oh, Siti Maulinda, dipanggilnya Maul. Iya, soalnya ada Linda lagi, jadi ya udah manggilnya Maul aja. Maul, iya. Kalau di saya Maul cowok biasanya soalnya. Maulana. Maulana, Mauladi, ya kurang lebih kayak gitulah. Dari Brebes lagi nyari pekerjaan. Iya, Oh, habis kontrak kemarin. dari kontrak di mana? PT Santos Jaya Abadi, produksi kapal api. Oh iya, itu dekat sekali dengan kantor saya. Barangkali ada loker. Saya sering mencium baunya kopi lagi digoreng ya dari PT Anda waktu dulu gitu. Ya. Oke, saya depan Santos ya, persis. Oke, Eman, terima kasih Maul ya. Eman dari Parung Mulya itu mana? Bogor? Iya Pak. Itu sih kawasan Kim Parung ya Pak.
Oh itu, bukan Parung Mulya Bogor maksudnya ya? Bukan. Daerah sebelah mananya? Depan Kim gitu? Erpati, depan Erpati, Pak. Depan? Pabrik Erpati. Oh gitu. Jadi kalau mau ke rumah Eman itu masuknya lewat mana? Pinggir jalan sih, Pak. Pinggir jalan. Udah. Irigasi tahu nggak sih, Pak? Iya, irigasi. Iya, di situ. Depan Erpati, weh. Ya. Tapi kamu yang di sisi sebelah mana? Jalan raya. Jalan raya ya? Dekat. Ke bawah kan. Oh, ke bawah ya? Yang waktu itu ada banjir kena nggak? Iya, kena. Oh iya. Banjir kiriman sih sebetulnya ya? Iya, itu teh. Ya. Asli pribumi Parung Mulya berarti nih? Iya, asli situ, Pak. Di Pindo 2. Pindo 2 sebelah mana? Itu depan Surya Cipta, Pak. Pindo 2? Itu kan Bapak kalau lewat gerbang tol itu kelewatan. Oh iya. Saya sih setiap hari memang lewat situ sih. Cuman saya nggak paham situ Pindo 2 atau 3-nya gitu. Oh gitu. Di bagian apa emang? Saya dokumen, Pak. Dokumen ekspor. Di dokumen ya. Saya ada beberapa teman di situ. Salah satunya orang IT-nya Pak Hendra itu. Oh iya. Itu satu angkatan dengan saya. Oh, satu angkatan ya. Ya sih, saya sering minta saran ke dia. Ya saya dengan Pak Hendra kebetulan saya melanjutkan karir di Rosma juga. Kalau Pak Hendra gitu. Jadi Pak Hendra kan masih di IT. Iya, Pak Hendra di Iya. Mantap sekali di sana. Dan itu satu angkatan saya, Pak Hendra itu yang lulusan terbaik. Oh, masa? Ya, betul. Beliau lulusan terbaik. Sudah nikah belum ya? Belum, Pak. Oh, belum nikah ya? Mantap sekali, masih belum nikah ternyata sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan dia segera dapat jodoh. Sekarang semakin gemboy, Pak, dia. Sepertinya akan gitu sih ya. belum ada yang ngurusin berarti ya. Kalau ngurusin kan dia berarti tambah berkurang gitu kan beratnya. Oke, dari Anda sekarang saya balik. Silakan dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya ke saya, boleh. Saya akan jawab. Oh ya Pak, dari tadi ada yang nanya ini untuk absennya gimana Pak? Soalnya kan barangkali pertemuan pertama sudah ada absen gitu Pak. Jadi kita menggunakan absensinya adalah absensi di sistem. Jadi saya yang melakukan absensi sebetulnya. Ya, jadi simpelnya akan ada beberapa metode yang saya lakukan. Tapi bisa suatu ketika sebetulnya saya itu tidak live gitu. Kadangkala misalkan ada kebutuhan, saya akan melakukan perekaman materi perkuliahan ya. Nah, baiknya sepertinya untuk perkuliahan kita, untuk absensi, silakan dilakukan absensi melalui grup WhatsApp ya. Nanti akan saya rekap, kurang lebih seperti itu. Karena saya belum punya metode yang pasti ya untuk melakukan itu gitu. Tapi kalau secara sistem, saya harus input di si akad gitu. Dan kadang saya kurang nyaman sebetulnya dengan misalkan saya absen satu-satu ya. Jadi saya percayakan kepada Anda, silakan absen ya, atau sebutannya yang sebetulnya adalah presensi ya. Ini saya coba buatkan presensinya tanggal berapa nih? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Silakan diteruskan ya, presensinya di WhatsApp saja, Dani. Iya Pak, terima kasih Pak.
Ada yang lain yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, kita kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi perkuliahan kita. Jadi di semester kali ini saya mengampu 3 mata kuliah, ada sistem operasi, kemudian Fundamental of Information System, dan Enterprise Architecture System and Design. Untuk Anda jurusan TI 2020 ada 3 SKS, yaitu sistem operasi ya. Nah, semua materi nanti bisa Anda lihat di e-learning, dan untuk pertemuan setiap sesinya juga saya lakukan proses recording dan akan saya upload di YouTube, sehingga kalau misalkan Anda ketinggalan materi, Anda bisa buka di YouTube ya, YouTube channel saya. Silakan kalau mau dilihat ya, nama channelnya dosenmu spasi Wahid ya. Itu ada QR code-nya, silakan diarahkan handphone Anda ke QR code dan bisa di subscribe. Insya Allah belum dimonetize ya, karena tidak cukup monetize-nya. Jadi memang murni untuk kegiatan perkuliahan saja. Oke. Di sistem operasi kita akan membahas dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7, itu saya sebut sebagai first half ya. 1 sesi setengah semester sampai dengan UTS. Kita akan membahas pengenalan sistem operasi, kemudian pengenalan sistem operasi, lalu ada pekan kedua kita akan bahas tentang struktur sistem informasi. Di pekan ketiga kita akan bahas tentang proses, ya, apa saja proses di sistem informasi. Pekan keempat membahas tentang thread. Pekan kelima adalah penjadwalan CPU. Pekan keenam sinkronisasi proses. Pekan ketujuh kita akan bahas namanya adalah deadlock. Apa saja? Ya, biar Anda penasaran, nanti kita bersama-sama membahas ini. Kemudian setelah UTS, ya, di pekan ke-8 kita akan belajar tentang manajemen memori, bagaimana memanage memori di sistem operasi. Lalu ada sistem berkas atau filing system. Ya. Dilanjut dengan sistem informasi terbenam atau embedded information system. Ya. Seperti apa? Ya, kurang lebihnya nanti di akhir-akhir kita akan lebih ke sisi teknisnya. Jadi ada beberapa sistem operasi yang sudah embed ke sebuah device misalkan. Jadi contohnya misalkan apa ya? Smart IoT misalkan. Jadi sistem informasinya sudah dibenamkan langsung ke sebuah chip sehingga Anda bisa melakukan proses programming. Ada Arduino, kemudian ada Raspberry dan lain sebagainya ya. Jadi sistem informasi sudah embed dan biasanya tidak memerlukan daya yang besar, tapi cukup powerful untuk melakukan pekerjaan. Kemudian ada mesin virtual, jadi sistem informasi saat ini sudah bisa dijalankan secara virtual. Ya, kalau misalkan mungkin di semester 1 dan 2 Anda sudah pernah praktek apa contohnya pakai virtual box. Ada yang sudah pernah pakai virtual box? Ada, Pak. Dan ini sudah pernah pakai ya virtual Iya, Pak. box. Jadi virtual box itu adalah salah satu bentuk virtualisasi ya dari sistem operasi. Intinya sistem operasi itu tadi tidak bergantung kepada sebuah hardware, tapi bisa dijalankan di environment atau lingkungan virtual. Lalu kita akan coba singgung sedikit tentang keamanan sistem operasi. Dan di pekan ke-13 kita akan adakan praktek instalasi. Tapi ini kemungkinan praktek instalasi juga akan saya demokan ya. Akan saya coba demokan apa namanya? Tidak hanya di pekan ke-13 ya sebetulnya. Nanti di awal-awal juga mungkin kita akan coba praktekkan dan ada beberapa tugas. Oke, ada yang masuk nih ya. Inka Aprilia. Coba di-unmute Inka Aprilia. Halo Inka. Ini salah satu mahasiswa Rosma juga kah?
Oke. Oh, live meeting. Mohon maaf nih, yang ditunjuk sebagai ya kurang lebih ketua kelas lah. Di sini siapa ya? Ketua kelasnya Linggar Bintang Wijaya, Pak. Mana? Mungkin bisa di-unmute. Linggar. Kelas pagi tapi, Pak. Oh, kelas malamnya tidak ada koordinatornya? Kelas malam siapakah? Kang Dani. Kang Dani. Oh gitu. Oh ya udah. Yang lain dong. Ya di Kang Eman tuh. ada Kang Eman atau Kang Dani nih? Kang Eman aja. Alim Kang Dani weh. Kang Dani weh, Kang Eman kadang masuk pagi. Iya. Oh gitu. Iya ya. Boleh. Berarti kalau kita sepakati Kang Dani ya. Jadi tadi yang barusan masuk itu teman Anda bukan nih? Kurang tahu, Pak. Soalnya di grup juga nggak Bukan, ada. Pak. Oh bukan. Nyasar kayaknya, Pak. Oh nyasar ya. Ya. Nanti saya juga akan lebih selektif ya kalau misalkan ada yang mau masuk gitu saya tanyakan dulu. Soalnya harusnya kan sudah masuknya pakai akun Rosma ya. Saya coba lihat deh, kayaknya ada yang nggak pakai akun Rosma tadi. Masuk saya approve itu. Samuel Pangestu ada? Ada, Pak. Nah, ini Samuel Pangestu nggak pakai akun Rosma ya? Iya, Pak. Kenapa kah? Soalnya ini di laptop, Pak. Di laptop harusnya bisa juga. Kenapa ada kendala apa? Nanti tolong join-nya pakai Rosma ya. Tapi ini Samuel benar mahasiswa Rosma bukan? Benar, Pak. Bener, Pak. Oke. Kalau ada temannya yang mendukung berarti benar mahasiswa Rosma ya. Oke. Jadi silakan nanti login pakai akun Rosma ya. Kalau ada kendala bisa hubungi bagian teknisnya. Saya jaga-jaga kalau ada yang join dari luar, jadi harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Gitu. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Jadi nanti kita akan bahas tentang di pekan ke-14. Biasanya sebelum UAS saya akan adakan latihan soal ya. Terserah Anda sih sebetulnya. Nanti saya akan tawarkan kepada Anda. Apakah mau soalnya seperti apa bentuknya? Silahkan. Gitu. Tapi sayangnya ya saat ini sudah jadi para dosen dapat arahan tidak boleh pilihan ganda semua soalnya, jadi harus ada soal analisisnya. Padahal saya paling senang dengan soal pilihan ganda, cuman biasanya saya buat soal 50 atau 100 soal, tinggal jawab saja gitu. Sayangnya sekarang tidak boleh. Oke, lanjut. Buku apa yang saya jadikan referensi? Jadi buku yang dijadikan referensi kalau untuk buku dalam negerinya adalah namanya buku Ajar Sistem Operasi dari Ronald W. dan Iwan P. Ya, silakan bagi yang punya. Ada yang sering beli buku nggak di sini? Ini buku belinya online, jadi karena saya juga penggemar buku, tapi saya sekarang lebih senang kalau beli bukunya yang dari Google gitu ya. Tapi ada juga beberapa teman saya yang dia senangnya, wah nggak enak kalau beli buku digital. Saya lebih senang beli buku yang benar-benar bisa dipegang gitu. Ada juga teman saya yang senangnya, jadi kalau beli buku itu senang aromanya gitu. Kalau Anda di sini semua gimana? Lebih senang buku fisik sih, Pak. Buku fisik ya? Iya. Coba saya nanya Linda deh. Linda tadi sudah disebut belum? Belum, ada Linda, Erna, sama Salsabila, Pak. Perempuan. Linda, coba Linda, halo. Boleh di-unmute? Iya, Pak. Linda sekarang punya koleksi buku apa? Buku teknologi ya? Kalau buku kayak materi gitu sih belum ada sih. Belum ada ya? Iya. Adanya buku apa? Lebih ke apa sih, kayak buku-buku fiktif gitu sih. Buku fiksi dalam negeri atau luar negeri sukanya?
ada yang dalam, ada yang luar. Yang luar yang pernah baca sampai tamat apa? Lebih banyaknya sih kayak minjem ke temen gitu sih. Oh gitu. Iya, kadang kalau misalkan kayak temen suka ada yang nanya mau baca enggak gitu, kadang suka kayak, "Oh boleh deh," gitu. Oke. Berarti memang seneng baca ya? Ya tergantung dari mood-nya juga sih sebenarnya. Buku-buku fiksi, Harry Potter atau kemudian buku apa yang pernah dibaca? Sebutin satu aja. Buku apa ya? Susah sih namanya kayak bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi saran buat Linda, coba banyak buku teknik juga ya, karena kan lagi belajar Iya, teknik informatika. iya. Memang sekarang sih rata-rata ya, kebanyakan jarang sekali yang hobi banget sama buku ya, karena kadang lebih senang sesuatu yang praktis, udah lihat YouTube gitu. Tapi biasanya kalau yang di buku itu akan lebih dalam pembahasannya, tergantung bukunya sih. Biasanya buku-buku dari luar negeri yang relatif lebih dalam pembahasannya, dan itu sebetulnya sangat bisa menambah wawasan kita gitu. Jadi tidak hanya dari sisi yang praktis saja ya, karena memang kita sadari sih sebetulnya saat ini tuh orang lebih cenderung senang sesuatu yang sifatnya praktis gitu. Secara teoritis, Anda kalau misalnya belajar sistem informasi, operating system, ada buku dari William Stalling. Jadi William Stalling ini dia sangat produktif di buku-buku teknologi ya. Pengarangnya namanya William Stalling, judul bukunya Operating System Internals and Design. Sekarang sudah jilid ke-9 ya terakhir di tahun 2018 ya. Anda bisa lihat QR-nya, Anda bisa lihat harganya. Tapi sebetulnya ada beberapa penyedia layanan buku yang Anda bisa download gitu ya. Boleh dibilang ilegal ya sebetulnya. Kalau yang punya bukunya tahu pasti marah sebetulnya. Tapi kalau untuk pengetahuan ya silakan Anda bisa punya prinsip masing-masing ya. Ada yang mau bilang boleh atau tidaknya. Anda bisa cari sebetulnya buku-buku ini di LibGen namanya. Saya tuliskan ya. Namanya LibGen. Itu banyak sekali buku-buku. Memang kebanyakan buku-buku luar ya. Ada yang sudah pernah cari buku di LibGen? Ya. Saya di chat namanya libgen.is ya. Buku-buku luar kebanyakan. Dan jangan takut dengan bahasa Inggris karena sekarang sudah ada Google Translate ya. Anda bisa cari langsung di Google Translate. Dan bisa Anda lakukan merangkum. Dia biasanya lebih dalam ya kalau di buku-buku luar negeri. Oke. Lanjut ke materi, masih ada 45 menit tersisa dari pertemuan kita. Kita akan bahas tentang pengenalan sistem informasi terlebih dahulu. Oh maaf, saya mungkin agak sedikit miss gitu ya. Yang betul adalah pengenalan sistem operasi. Mohon maaf, saya coba koreksi dulu. Pengenalan sistem operasi. Oke. Jadi sistem operasi itu ya, adalah penghubung ya. Tadi juga sudah ada yang menyebutkan apa sih sistem operasi itu. Jadi kurang lebih yang menghubungkan antara hardware atau perangkat keras di komputer. Nah, dengan adanya sistem operasi ini, orang itu sebelum ada sistem operasi itu orang pakai komputer itu ya pakai sinyal analog dan sinyal digital. Kalau kita lihat pertama ya, di generasi pertama komputer itu malah pakai sebuah kartu yang dilubangi lah, kurang lebihnya salah satunya. Nah, seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, ya, kemudian saat ini yang namanya sistem operasi itu semakin memanjakan kita gitu ya, memanjakan mata, grafis yang memukau dan lain sebagainya. Preferensinya banyak sistem operasi itu.
Kalau Anda lihat di gambar ya, ini ada, yuk sama-sama kita lihat. Ini kira-kira ini sistem operasi apa nih? Oh, belum kelihatan nih. Macintosh, Pak. Itu adalah sistem operasi yang dipopulerkan oleh Steve Jobs ya. Lalu ini ada sistem operasi apa nih? Lambangnya apa nih? Linux, Pak. Linux ya. Pak, sudah tahu semua nih lah kurang lebihnya gitu. Ini jangan cuman ketua kelasnya ya yang yang menjawab, yang lain boleh menjawab juga. Oke. Lalu kalau ini apa? Windows. Windows. Yang tadi menjawab siapa nih? Samuel. Samuel sudah pernah pakai Windows apa saja? Ini Windows berapa yang terbaru? Windows 10. Windows 10 ya, bentar lagi akan launching Windows 11 ya. Ditunggu saja kehadirannya. Oke, lanjut. Sekarang ada yang tahu ini sistem operasi apa? iOS, Pak. iOS itu sistem operasi apa? Dani? Apple. Apple. Sekarang udah iOS berapa nih? Nggak pakai sih, Pak, jadi kurang tahu. Ada yang pakai? 13 kalau nggak salah ya. 13. Anissa pakai? Kalau nggak salah ya. Dulu pernah pakai, sekarang udah pindah ke Android. Oh, pindah Android. Kenapa pindah? Susah, Pak. Berbaginya sama Android, harus ke iOS lagi. Oh, iya. Ribet. Oke. Baterainya juga kayak papan selancar, Pak. Iya, Sure gitu, cepat banget habis. habisnya. Tergantung ya sebetulnya Anda pakai yang versi berapa. Kalau misalkan terakhir Anissa pakai iPhone berapa? iPhone 5S. 5S ya problem. Ya karena Pas kalau SMA dulu. kalau sekarang iOS-nya mentok pasti ya, yang 5S, yang 6 gitu. Yang 6 juga sudah mentok tuh. Nggak bisa diupdate lagi gitu. Memang ada problematika ada di sisi baterai ya. Kalau Anda pakai yang versi yang ini mah versi 8 lah ya. iPhone 8 itu masih well sih. iPhone 7 juga. Masih bisa upgrade. Betul. Jadi sebagai informasi sekarang sih sudah di iOS-nya versi 14.7. Jadi kalau misalkan di operating system itu ada yang namanya versinya, itu biasanya sangat drastis sekali kalau di iOS ya. Sekarang versi 14, terus ada major update-nya ya biasanya. Misalkan versi 14 ya sekarang. Major update-nya versi 7, itu titik 7. Kemudian minor update-nya sekarang sudah versi 1. Nah, itu iOS. Oke. Lanjut. Nih, ini pasti banyak yang tahu nih. Ini sistem operasi apa nih? Android. Oke. Siapa yang saat ini pakai Android terbaru? Pakai yang Android sekarang. 12 ya, Pak. Android keberapa sekarang nih, Dani? 12 kalau nggak salah, udah ada yang baru lagi. Udah ada yang baru lagi? Iya. Tapi yang masih sering dipakai di pasaran itu Android 10 sama 11, Pak. Android 10 atau 11. Codename-nya apa? Sekarang kalau nggak salah nggak pakai codename lagi, Pak. Udah angka aja gitu. Oh, udah angka aja? Ya, kalau dulu kan ada cupcake, fingerbread, ice cream sandwich, dan lain-lain. Iya. Sekarang sudah pakai angka ya? Iya, gitu, Pak. Iya. Agak 10, 11 gitu ya. Anda? Tadi yang jawab siapa? Muhammad Dani, Pak. Dani? Iya, Pak. Oh, masih Dani juga ya? Nah, saya ganti orang ya. Mohon maaf ya. Coba sekarang ke siapa nih? Cewek yang belum Salsabila ya?
Halo, Salsabila. Iya, Pak. Salsabila coba di-unmute ya. Nah, Salsabila pakai operating system apa sekarang handphone-nya? Android, Pak. Android apa? Apa merek HP-nya? Android-nya Android apa? Halo? Halo, Merek HP-nya, Pak. Android-nya, sistem operasinya. Halo ya. Sistem operasinya apa? Salsabila. Kayaknya ikut. Kenapa? Oh, kecil suaranya ya? Suara saya kecil ya? Dani? Besar di sini. Halo? Jelas, Pak. Jelas kok, Pak. Besar Pak di sini. Oh, mungkin handphonenya atau laptopnya Salsabila yang kurang kencang suaranya. Iya, kayaknya. Oke, kita pindah aja ya. Perempuan yang belum dipanggil siapa tadi? Aku. Aku. Dinda, Adinda Lara Pak. ya. Dinda pakai handphonenya apa Dinda? Aku Android 11, Pak. Android 11. Udah yang baru itu berarti ya. Pokoknya 11, tapi belinya udah setahun yang lalu. Oh iya, memang Android 11 rilisnya kan di bulan September tahun lalu sih sebetulnya. Apa mereknya? Xiaomi Redmi Note 9. Redmi Note 9. Oke. Sekarang udah keluar Redmi Note 10-nya udah ya. Betul, Pak. Oke, ada yang tahu penamaan codename Android itu dari mulai awal sampai akhir? Makanan, Pak. Makanan ya? Makanan apa cemilan nih? Cemilan. Cemilan sama makanan. sih. Sayangnya kita Iya. berharap yang dari Indonesia ada ya, tapi sampai sekarang jadi angka nggak ada gitu ya. Sedih banget. Dulu mungkin harusnya yang K itu misalnya klepon gitu. Jadi L itu lemper gitu. Wah, enak banget sih. Cuman sayangnya pakai nama-nama luar semua ya. Sebagai informasi, Android itu penyebutannya awalnya menggunakan abjad ya, sebetulnya gampang ngurutinnya, sampai baru di versi ke 10 ya, itu baru menggunakan angka. Jadi kalau Anda menghafalnya dari A, B, C, kalau A, B sebetulnya dulu alfa, beta, C-nya itu saya lupa, C-nya Cupcake, Pak. cupcake ya. Ada cupcake, terus D-nya itu donat, E-nya itu eclair, nah G-nya itu gingerbread, terus habis itu ice cream sandwich, jelly bean, KitKat, lollipop, marshmallow, nougat, Oreo, ya, habis itu baru 10, 11 gitu. Jadi cemilan manis ya kalau boleh dibilang. Aduh, sayang sekali ya yang Indonesianya nggak ada. Oke, saya coba tanya ke Panji Irwanto. Halo, Panji. Iya, Pak. Panggilnya Panji. Iya. Ji, ini apa lambang operating system apa? Nggak tahu. Nggak tahu? Bapak. Kurang tahu, Pak. Jangan Dani ya, Dani udah jawab udah banyak. Eman deh, Eman. Sama Pak, saya pun nggak tahu, baru lihat malah. Baru lihat. Saiful. Oke, bebas deh. Siapa yang jawab silakan. Ubuntu, Pak. Ubuntu, Pak. Ubuntu, ya itu banyak. Habil juga tadi jawab ya. Habil, halo Habil. Halo, Pak. Ya, tadi Habil sudah pernah pakai Ubuntu? Pernah. Pernah pakai ya. Selain Ubuntu Debian. apa Habil? Linux Debian. Debian pernah, Ubuntu. Ya. Ini anak-anak di sini nggak ada yang suka Kali Linux, misalkan backtrack gitu, ada nggak yang suka? Ada, Pak, pernah nyoba. Ini pernah coba ya? Iya. Saya termasuk pengguna Kali Linux ya untuk cyber security, untuk penetration test dan lain sebagainya gitu. Harusnya anak TI sih ada yang minat ke sana nih gitu. Ada yang udah Benar, Pak. Pak Anggi belum?
Nah, itu salah satu cyber security yang handal dari Rosma gitu. Anda bisa ambil ilmunya. Ini beneran di TI tahun ini nggak ada yang seneng cyber security ya? Kebetulan kan Pak baru masuk juga langsung online, nggak pernah tatap muka gitu jadi. Iya. Komunitas belum ada ya? Ada maksudnya dari kampus ada, oh ini ada komunitas hacking misalnya, atau komunitas apa? Yang udah pernah diikutin apa nih? Emang apa? Pernah ikut apa? Jadi belum ada ya? Yang walaupun online gitu, komunitas di Rosma belum ada berarti? Atau hanya Kalau nggak salah belum ada sih Pak, dan belum pernah dengar juga kalau untuk komunitas hacking ya Pak tentang cyber security. atau kalau komunitas lain sudah ada belum di yang diikutin lah, yang maksudnya yang dari teman-teman gitu sendiri gitu di sini buat yang ada di Rosma gitu, belum ada ya? Yang standar-standar kan kayak RPublic, terus RFC mungkin, atau semacam itu gitu. Ikut sih Pak RPublic saya. RPublic ya, Rosma Public Community ya. Itu yang paling aktif sekarang ya di Rosma ya berarti? Iya lumayan Pak. Lumayan aktif. Online terus tapi atau ada offline ya? Kadang-kadang offline sih Pak, ketemuan gitu di membahas di sambil ngopi gitu. Nah itu mantep tuh. Bolehlah sekali-kali diajakin RPublic. Ayo guys Pak. Saya kangen tapi sedih ya sebetulnya. Sebagai informasi, awal adanya RPublic itu bukan bermaksud sombong ya, tapi dulu yang mendirikan mungkin yang lagi bicara ini. Tapi nggak banyak yang tahu. Iya Pak, saya nggak tahu malah. Oh Bapak ya. Aduh Pak, terima kasih Pak telah mendirikan RPublic. Ya tapi sempat vakum berapa lama terus ada lagi gitu. RPublic-nya ada. Cuman pasti nggak ada yang tahu. Ini asal muasal pertama RPublic, siapa pendirinya dan lain sebagainya gitu. Ya tapi sukses terus lah buat RPublic. Oke. Kita lanjutkan di slide berikutnya karena masih ada banyak slide-nya. Ada 28 slide, mudah-mudahan terkejar. Definisi sistem operasi ya. Jadi sistem operasi itu ya ada 4 komponen utama ya sebetulnya. Komputernya dulu. Di komputer itu ada 4, hardware, kemudian program aplikasi, sistem operasi sama usernya gitu. Nah, si sistem operasi ini dia bertugas untuk melakukan pengawasan penggunaan perangkat 6591. Ya, jadi kemudian bagaimana si perangkat keras itu digunakan untuk menggunakan program aplikasi gitu. Kalau program aplikasi pasti Anda sudah kenal ya. Ada misalkan program aplikasi untuk perkantoran kayak Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya. Terus ada untuk pengolah gambar, misalkan ada Photoshop, ada Corel Draw, dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi untuk security ya, kayak antivirus itu ya kayak Kaspersky, Trend Micro, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari terjadinya konflik ya dari ketika misalkan si user itu dia pakai sumber daya yang sama ya, maka si sistem operasi ini yang mengatur gitu. Jadi mengatur apa resource-nya, makanya kemudian disebut sebagai resource allocator. Kemudian yang fungsi penting lagi adalah sebagai program pengendali ya. Jadi dia tujuannya adalah untuk menghindari error dari penggunaan komputer yang tidak perlu. Jadi sistem operasi inilah yang melakukan pengaturan. Nah, kita tujuannya apa mempelajari sistem operasi? Jadi tujuannya adalah kita nanti akan kenal, kemudian ya mudah-mudahan kita dapat merancang sistem operasi. Kemudian modifikasi seperti apa, dan harapannya juga kita tahu alternatif dari sebuah sistem operasi ya. Ya tadi Anda salah satu sudah sebutkan ya, ada banyak sistem operasi, Anda bisa coba alternatif
mana yang terbaik sebetulnya ya sesuai dengan kebutuhan kadang-kala gitu. Kalau Anda suka dengan misalkan cyber security, Anda misalkan pakai Kali Linux misalkan, di sana tools atau aplikasi-aplikasi yang dipakai memang dimodifikasi khusus untuk melakukan proses cyber security, contohnya seperti itu. Lalu Anda misalkan, saya pengguna desktop yang aktif gitu, yang pengen enak untuk pekerjaan office misalkan, saya pakai apa ya sistem operasinya? Ya kalau sistem operasi yang banyak dipakai orang, ya Microsoft Windows misalkan. Tapi kalau Anda mau mencoba, karena misalkan gini, Microsoft Windows itu butuh namanya lisensi gitu ya. Lisensi itu berbayar, hak guna itu berbayar. Sehingga yang Anda lakukan apa? Ya Anda harus bisa beralih ke sistem operasi yang lebih murah misalkan, yang free misalkan. Anda pakai Linux. Linuxnya apa? Ubuntu. Kenapa? Karena Ubuntu relatif lebih eye-catching ya, lebih mudah digunakan misalkan seperti itu. Jadi sasaran utamanya itu sistem operasi itu ada pertama kenyamanan ya, yang membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman dari graphical user interface-nya ya, atau GUI-nya ya, itu akan membuat orang nyaman. Lalu efisien apa? Penggunaan sumber daya atau resource ya di komputer, ataupun misalkan kalau sekarang yang terkenal ya mobile device karena kan kayak handphone itu sudah pakai sistem operasi. Nah, kalau si sistem operasinya tidak efisien, maka ya akan menguras sumber daya, kayak contohnya disebut iPhone misalkan. iPhone ternyata di terakhir itu versi terakhir sedot baterainya lumayan besar ya, karena sistem operasinya ternyata mungkin dia lebih mementingkan performance misalkan, sehingga yang tadi ya resource alokatornya dia pakai untuk performance-nya, sehingga baterainya menjadi lemah. Makanya akan selalu ada update. Even misalkan Anda ada Windows 10 yang Anda pakai ya, itu pun ada versionnya. Ya, ada versionnya. Jadi Anda bisa lihat pakai perintah winver misalkan. Ya, winver. Anda baru akan terlihat versinya versi berapa. Contohnya misalkan komputer saya Windows 10 sebetulnya, tapi versinya adalah versi 19.09 gitu contohnya. Berarti saya baru terupdate sampai versi 19.09. Kayak ya tadi tuh iOS ada versi 14, tapi minor versinya ada misalkan 14 poin berapa. Nah, itu harus diupdate, dan setiap update itu biasanya akan melakukan perbaikan supaya lebih efisien atau supaya lebih nyaman dan lain sebagainya. Biasanya kalau di iOS atau di Android ya misalkan, kalau Anda lihat lah tampilan Android dulu misalkan yang masih pakai Donut atau Eclair atau Froyo misalkan, pasti sangat berbeda sekali dengan sekarang yang sudah pakai versi 11 gitu. Lebih sangat memanjakan mata. Tapi yaitu, karena apa? Resource penggunaan perangkatnya pasti lebih banyak lagi kan gitu. Tapi itu ya seiring dengan perkembangan hardware gitu. Jadi semakin hardware berkembang, kemudian operating sistemnya pun berkembang. Mampu berevolusi gitu. Jadi akan lebih memudahkan dan lain sebagainya, multitasking dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat Android di awal-awal itu tidak terlalu multitasking atau bahkan single user. Kalau sekarang Android yang sekarang Anda bisa menggunakan multi user atau bahkan sudah ditingkatkan kemampuannya untuk melakukan proses IoT dan lain sebagainya gitu. Oke. Selanjutnya sejarah dari sistem operasi ya. Kalau sejarahnya sini pasti sudah Anda pernah dibahas juga di mata kuliah di semester 1, biasanya di mata kuliah pengenalan teknologi informasi atau mata kuliah dasar-dasar teknologi informasi ya. Saya kurang tahu di TI itu mata kuliahnya apa. Jadi sebenarnya dibagi jadi sekarang itu kita sudah ada di generasi kelima sebetulnya. Jadi generasi awal, di generasi pertama itu dia masih komputer sangat besar sekali ya, karena teknologinya dia menggunakan kalau tidak salah masih secara manual gitu. Baru ada di generasi kedua itu sudah mulai mengecil, tapi masih belum begitu besar, belum begitu kecil juga karena masih seukuran ruangan gitu. Baru kemudian di generasi keempat dan kemudian di generasi keempat itu muncul yang komputer-komputer dengan tampilan atau dengan GUI yang lebih bagus gitu, dan bentuknya portable dan kecil. Kalau sekarang ada yang sudah menyebut bahwa kita sudah masuk ke generasi kelima, di mana
Generasi kelima itu adalah sistem operasinya atau komputernya yang sudah lebih mobile lagi gitu. Dan bahkan bisa terembed ke perangkat-perangkat tertentu, kayak misalkan Anda pakai jam tangan ya, sekarang sudah ada sistem operasinya kadang. Ada juga Anda pakai mobil sekarang ada sistem operasinya juga ya. Jadi bisa mengendalikan. Oke. Lanjutnya layanan sistem operasi ya. Di layanan sistem operasi itu ada apa saja sih yang dilakukan? Ada pembuatan program, eksekusi, mengakses input-output device, kemudian akses terhadap file ya, file, folder, akses sistem, fungsi pengaksesan. Kemudian kalau misalkan ada kesalahan atau ada error, itu memberikan informasi ya. Contoh misalkan mungkin Anda pernah alami, blue screen lah, itu salah satu bentuknya. Anda, oh ternyata ada permasalahan dengan hardware gitu misalkan, sehingga terjadi blue screen. Ya. Ada juga accounting atau sistem operasi itu melakukan proses pengumpulan data statistik ya, atau bisa disimpan di history atau di event viewer gitu misalkan namanya, sehingga kita bisa memonitor resource yang ada di komputer kita. Nah, di struktur komputer ya, di struktur komputer itu ada input, kemudian ada output. Nah, ini dihubungkan oleh I/O ya, input output port ya. Input output port itu bisa pakai USB macam-macam ya, atau bisa langsung ya di apa ya, sekarang ada HDMI misalkan, ada mini DP dan lain sebagainya, port-port yang dipakai ya untuk menghubungkan input dan output device. Tentunya Anda sudah memahami harusnya ya, kalau udah semester 3 tahu lah input device itu apa saja, output device itu apa saja. Contohnya kalau input device ada mouse ada yang sekarang sudah pakai wireless, ada juga kalau yang zaman dulu pakai USB, atau juga sekarang pun wirelessnya juga tetap ada USB yang di USB dongle-nya ya untuk proses wirelessnya. Outputnya sekarang bisa ke proyektor, bisa ke printer dan lain sebagainya. Dan di dalam komputer itu ada CPU-nya. CPU-nya adalah Central Processing Unit, di dalamnya ada Central Unit dan ALU. ALU itu adalah Arithmetical Logical Unit yang dia memproses kebutuhan-kebutuhan yang ditransaksikan oleh CPU. Ya. Lalu ada memori itu ada RAM, ada ROM. Nah, sistem operasi adalah melakukan proses pengaturan terhadap ini. Nah, oke. Tadi jadi kalau misalnya dibagi struktur komputer itu pertama adalah sistem operasinya ya. Sistem operasi komputer itu dia akan melakukan proses yang mengkoordinasikan penggunaan hardware yang ada di dalam komputer. Lalu ada struktur I/O. Di struktur I/O itu ada interupsi I/O dan juga ada struktur DMA atau Direct Memory Access ya. Secara spesifik sebetulnya akan dibahas di mata kuliah lain ya. Kita sekarang hanya pengenalan saja. Lanjutnya terakhir ada di struktur penyimpanan. Jadi struktur penyimpanan itu ada memori utama dan yang kedua ada magnetic disk. Tapi kalau yang magnetic disk ini semakin berkembang ya saat ini untuk sisi penyimpanan semakin banyak. Kalau memori utama adalah RAM atau mungkin juga ROM ya. Kalau misalkan sekarang RAM sudah ada generasi sampai DDR4 kalau tidak salah, semakin lebih cepat. Jadi sistemnya kurang lebih seperti ini kalau komputer bekerja. Si CPU itu, Pak, kenapa kok tidak langsung tulis aja di hard disk? Hard disk itu kan juga sama-sama memori gitu ya. Kenapa? Karena hard disk itu semakin besar kapasitasnya, maka speed yang ada semakin kecil. Nah, kalau semakin kecil ukurannya ya, maka kemudian dia akan semakin cepat karena CPU itu dia memiliki kecepatan untuk baca tulisnya lebih besar sehingga dia tidak langsung ke hard disk gitu ya, sehingga dia ke memori terlebih dahulu. Sama halnya dengan handphone Anda. Kalau misalkan Anda punya handphone, orang kalau zaman sekarang bingung ya, memorinya berapa? Nah, sebetulnya di handphone ada dua kan, memori dalam artian RAM-nya dan juga memori dalam artian penyimpanannya gitu. Kalau di handphone sekarang memori ada yang 3 GB, 4 GB. Ada yang sudah sampai handphone 8 GB belum di sini?
Maksimal 4 GB mungkin ya. 6 Pak. Iya, Belum sudah sampai yang 8 Pak. Pakainya apa sekarang? Udah 8, Pak. Udah 8 pasnya, Pak. Yang sudah 8 siapa? Coba. Ada Ada 8. 8 nih kalau nggak Saya, salah Pak. kalau RAM. Panji udah 8. Panji udah 8. Panji pakai apa sekarang? RAM-nya. Vivo P20. Oh, Vivo V20 ya, udah 8 ya. Iya. Ada yang pecinta Oppo nggak di sini? Nggak ada, Pak. Aku. Anissa. Saya, Anissa. Ayu Tri. Ada yang Reno lovers Pak. di sini? Oppo Reno 4F, Pak. Wow, mantap. Sekarang sudah Reno 6 ya. Bentar lagi Reno 7. Iya, udah baru lagi. Dan menyusul 8. Vivo berarti udah V20 terakhir ya sekarang nih, Panji ya? P21 ada. Udah 21. Cepet sekali ya. Iya. Saya termasuk Oppo lovers, sekarang sudah Oppo 5. Itu HP istri saya ya. Kalau saya sendiri tidak punya HP yang pasti sebetulnya karena saya termasuk kebetulan di kantor yang pegang masalah mobile device, jadi saya cuman bisa menikmati tanpa memiliki. Nah, gitu. Saat ini saya pakai iPhone 8, tapi beberapa kali saya kalau pegang sering ya. iPhone 11, bentar lagi akan beli iPhone 13 ya. Tapi untuk kantor, bukan untuk saya. Kalau device pribadi masih Oppo warisan istri biasanya. Tergantung nanti istri update gitu ya. Kalau misalkan istri update udah mungkin nanti Oppo 7, Oppo 5-nya buat saya. Ya kayak gitulah. Kurang lebih. Di sini ada yang sudah berkeluarga? Yang sudah Belum, Pak. Saya belum. Akbar belum ya? Yang sudah siapa nih? Ada nggak? Coba di unmute yang sudah berkeluarga. Single semua ya? Wah, mantap. Ada yang sudah berkeluarga? Asli ini masih single semua? Oi masih, Oi baru lulus ya? Iya, Pak. Maul belum berkeluarga? Belum, Pak. Oh, oke. Ya, mudah-mudahan yang belum segera OTW. Akbar mungkin harusnya sudah mulai dipikirkan ya berkeluarga. Insya Allah, Pak, tahun depan, Pak. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin ya Allah. Kalau nikahannya di mana Akbar rencananya? Gimana, Pak? Nikahannya di mana? Di Karawang kan? Di Karawang. Karawang aja, Pak. Oh, oke. Kita kado buku komputer aja ya, teknik komputer gitu ya. Boleh, Pak. Biar gratisan gitu. Atau mau ini, biasanya sekarang udah modern ya, beli kado sekarang bisa voucher game gitu, atau voucher Google Play gitu, keren. Boleh, Pak, boleh. Oke. Jadi tadi dari ngomongin handphone ke nikah ya. Handphone ternyata sudah sampai 8 giga memorinya ya. Tadi saya juga cukup kaget juga. Saya kurang tahu. Mungkin Reno 5 istri saya mungkin 6 giga kayaknya. Saya belum cek sih. Kalau Panji bilang 8 giga, tapi mohon maaf, sebetulnya kadang yang dari handphone flagship itu lihat CPU-nya gitu kan. Nah, CPU itu juga faktor penting juga kan, karena performance untuk otaknya adalah di CPU gitu. Nah, kalau misalkan di handphone itu Anda sudah pakai memori 8 GB, kemudian misalkan pakai Snapdragon 888, wah keren tuh, mantap gitu. Tapi kalau misalnya saya pakai prosesor yang lain gitu ya, kalau di handphone itu apa aja selain Snapdragon? Ada MediaTek, ya, MediaTek, Snapdragon, terus ada yang pakai Intel? Spreadtrum, Exynos, ya. Nah, di hardware terkait dengan komputer maupun mobile device juga ada salah satu selain CPU yang penting namanya GPU ya, bukan gosok pijat urut ya, tapi graphical processing unit juga. Anda harus pastikan kalau misalkan Anda suka sistem yang grafis, ada integrated,
ada kemudian dedicated gitu ya. Kalau yang integrated itu artinya si GPU-nya itu sudah nyatu dengan CPU. Nah, ini biasanya performanya kurang maksimal. Tapi kalau yang dedicated terpisah tuh antara si CPU dengan otaknya ya. Jadi otak untuk komputer dengan otak untuk pemrosesan grafis berbeda. Sehingga nanti kalau sistem operasinya akan lebih maksimal ketika misalkan menjalankan aplikasi-aplikasi pengelola grafis ya, seperti contohnya apa? Kalau Anda senang dengan Adobe, itu ada Adobe Premiere misalkan, atau misalkan Anda pakai Adobe After Effects, itu lebih maksimal. Dan juga kalau misalnya Anda main game, ya main game saja, itu juga akan lebih maksimal. Panji suka main game? Suka, Pak. Vivo V20 kalau buat main game gimana experience-nya? Lumayan enak sih, Pak. Grafiknya lumayan enak. Bisa mode ultra juga. Waduh, mantep ya. Ini di kelas TI ada yang suka mabar nggak? Atau jangan-jangan udah punya tim gamers nih jangan nih? Sudah ada nih? Belum ada ya? Belum kayaknya, Pak. Ya, banyak. Genshin Impact. Genshin Impact, waduh, lagi booming ya Genshin Impact. Iya, Pak, lagi hype gitu. Lagi hype. Ya sayangnya saya tidak begitu suka main game mobile ya, kecuali kalau saya pribadi sukanya yang cukup atau yang kuat dengan sistem operasi saya gitu ya. Saat ini saya hanya main Pro Evolution Soccer aja gitu. Ada yang jago di sini, boleh saya tantang gitu ya? Boleh, Pak. Oi, anak sekarang boleh lah, Oi. PS berapa, Oi? Punyanya? Kenapa, Pak? PS berapa? PS3. Ada, di rumah ada? Ada. Ya, boleh nanti bawa ke rumah saya, kita mabar lah di sini. Boleh. Kalau punya biasanya lumayan jago ya. Oke, boleh lah. Oke, jadi kurang lebih itu materi saya di malam hari ini. Di pekan depan kita akan bahas struktur sistem, saya takutnya salah lagi nih. Struktur sistem informasi atau struktur sistem operasi ya. Oh, betul, struktur sistem informasi. Sebelum saya tutup perkuliahan saya, apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah kita atau terkait dengan materi yang tadi sudah kita bahas. Silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, apakah boleh saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini? Boleh, Pak. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan dan juga ketika ada kekeliruan silakan bisa dikoreksi baik secara langsung ataupun private kepada saya. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Nah. Arigato.